Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat kirimkan 1 ton rendang untuk korban gempa Cianjur. Murid libur karena banjir, hingga bantahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Salah seorang peserta seleksi staf Panwascam di Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, mendatangi kantor Bawaslu Padang Pariaman. Noval Alia Wardana membawa surat pengaduannya terkait dugaan penyimpangan dalam proses seleksi yang diadakan Panwascam setempat. Dalam keterangannya, Noval mengikuti seleksi bersama calon lainnya, hanya 7 orang pada tanggal 12 November lalu. Sedangkan yang diajukan ke Bawaslu untuk dilanjutkan prosesnya menjadi 9 orang. Ia menduga ada sejumlah peserta seleksi yang tidak mengikuti proses sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan, namun melenggang sampai ke tahap seleksi akhir. Sedangkan dirinya yang mengikuti proses seleksi sejak awal akhirnya gagal. Itu kami datang hanya 7 orang, tahu-tahu yang nama yang dirilis yang tidak ada di pas waktu wawancara. Yang kami datang waktu wawancara hanya 7 orang. Setelah itu saya bertanya kepada komisioner atau Panwascam Limakoto Kampung Dalam, diajukannya 9 orang katanya ke Bawaslu Kabupaten. Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishak mengelak kalau masalah penerimaan staf Panwascam bukanlah kewenangan komisioner. Menurutnya, rekrutmen staf Panwascam merupakan kewenangan sekretaris Bawaslu. Tidak mungkin kami yang sebagai komisioner ini menggarap persoalan-persoalan staf. Karena ini merupakan sebuah aturan yang berlaku di semua Bawaslu tingkatan di seluruh Indonesia. Jadi kalau permasalahan rekrutmen ini nggak boleh komisioner ini ikut campur. Karena kita serahkan kepada sekretaris untuk memprosesnya nanti. Noval juga akan meneruskan laporannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat jika laporannya tidak ditanggapi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Warga Dusun Takuman, Desa Sioban, Mentawai, kini mulai aktif bertani dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah yang selama ini menganggur. Warga menanaminya dengan sayuran hingga buah-buahan. Ilmu bertani mereka dapatkan dari pelatihan sederhana yang diberikan lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah itu. Untuk mempermudah koordinasi, warga pun membuat kelompok tani. Mereka diajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang praktis dan mandiri, serta sederhana tanpa memerlukan cara yang sulit dan biaya tinggi. Menurut salah seorang warga, selama ini mereka hanya hidup dari hasil ladang dengan tanaman tua seperti cengkeh, pinang, durian yang memerlukan waktu lama untuk panen. Dengan ilmu bercocok tanam yang mereka dapatkan ini, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga, serta mengurangi biaya kebutuhan rumah tangga. Kalau dengan adanya kegiatan ini, saya rasa masyarakat juga terbantu. Contohnya, saya juga kan termasuk masyarakat. Saya juga sangat terbantu dan dengan cara belajar kami mengikuti SL ini, saya sendiri juga sudah melakukan di rumah itu sudah melakukan beberapa yang telah kami pelajari di SL kami ini. Jadi yang membuat motivasi kita ini kan supaya untuk di kemudian hari bisa kita dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa untuk melakukan di luar ataupun misalnya kita punya ladang, dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa bikin untuk sendiri, kita buka di ladang sendiri. Bagi masyarakat itu pun yang kegiatan seperti ini sangat berguna sekali, secara pribadi juga sangat untung sekali bagi kita. Pelatihan ini dikemas dalam bentuk diskusi sehingga memudahkan warga memahami ilmu yang diberikan pelaksana. Sebenarnya kan kita mau meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pertanian ya. Bagaimana masyarakat bisa mampu
mengelola lahan pertaniannya dengan telaten, dengan lebih teliti. Kemudian di sini kita kegiatannya juga bagaimana menyamakan kapasitas masyarakat ini. Nah, diantaranya memang masyarakat ini kan tidak sama kapasitasnya soal pertanian, tapi kita melakukan sekolah lapangan dengan metode diskusi dan berbagi pengalaman, di mana tidak ada guru, tidak ada murid, semua saling. Kelompok tani di Desa Sioban ini sebagai gerakan percontohan karena pertama dilaksanakan. Jika berhasil, kegiatan serupa rencananya akan dikembangkan di seluruh Mentawai. Bagi warga asli Mentawai, bertani merupakan sebuah budaya baru. Pasalnya, selama ini mereka hanya mengandalkan hasil hutan, tanpa pernah menanam, apalagi merawatnya. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Dan juga bisa dan pada umumnya juga para petani mungkin jika hujan deras dengan durasi yang lama, maka dipastikan ratusan murid sekolah dasar di Sasa Ranapasisia Pasaman Barat tak bersekolah. Hal itu disebabkan jalan menuju sekolah mereka terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Selain tinggi, air tersebut juga berarus deras karena luapan Sungai Batang Pasaman yang mengalir tak jauh dari lokasi tersebut. Dengan demikian, sepeda motor dan mobil tak bisa melewatinya. Daripada berisiko, sekolah meliburkan murid-muridnya. Padahal sekolah mereka justru aman dari genangan. Hanya halaman sekolah saja yang digenangi air setinggi 10 cm. Hebatnya, libur sekolah ini tak diumumkan secara resmi. Para murid sudah maklum jika hujan deras, sekolah pasti libur. Hal ini telah berlangsung sejak 5 tahun lalu. Pemandangan tak biasa terlihat di Pelabuhan Tua Pejat, Mentawai. Ratusan warga antre menaiki kapal perintis yang akan berangkat ke Padang. Biasanya, kapal ini hanya membawa barang. Namun kali ini, justru dinaiki warga yang tak membawa barang yang banyak. Bagi warga di Tua Pejat, menumpang kapal perintis menuju Padang tak biasa mereka lakukan. Namun kali ini, mereka tak punya pilihan lain. Sejak seminggu lalu, Syah Bandar Mentawai tak mengeluarkan izin bagi kapal penumpang untuk berlayar karena buruknya cuaca. Kapal perintis sendiri memperoleh izin setelah cuaca mulai membaik. Hampir 90% warga Tua Pejat merupakan pendatang yang selalu ke Padang setiap minggu atau setiap bulan. Selama ini pelayaran ke Padang berjumlah 5 kali dalam seminggu. 3 kali dilayani kapal cepat dan 2 kali dilayani kapal penyeberangan milik ASDP. Karena sopir tak kenal medan, sebuah minibus masuk ke kali di daerah Air Tawar, pusat kota Padang. Akibatnya, mobil direndam air setinggi 1 meter. Kali itu sendiri mempunyai kedalaman lebih dari 1 meter. Peristiwa itu berawal saat pengemudi hendak keluar ke jalan utama usai mengantarkan anaknya di Jalan Parkit. Namun naas, saat melewati jalan yang bersebelahan dengan kali, pengemudi tak menyadarinya sehingga mobilnya terperosok. Jalan tersebut tak mempunyai rambu, serta air kali juga meluber ke jalan usai diguyur hujan deras. Untuk mengeluarkannya, didatangkan mobil derek jangkung. Pengendara yang juga pemilik mobil selamat tanpa mengalami cedera. Hanya saja minibusnya harus masuk bengkel usai berenang di kali. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat membantah pernyataan pengacara Teddy Minahasa tentang barang bukti sabu-sabu. Menurut Asintel, barang bukti sabu-sabu yang disimpan oleh Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam untuk ditampilkan dalam persidangan tidak berkaitan dengan barang bukti yang disita Polda Metro Jaya. Selain itu, jumlah barang bukti yang disimpan hanya 4,1 kg, bukan 5 kg seperti yang digembar-gemborkan pengacara Teddy Minahasa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga tak mengetahui apakah barang bukti yang dimusnahkan polisi telah diganti sebelumnya, karena hal itu tak menjadi atensinya. Saat acara pemusnahan itu, kejaksaan hanya diundang oleh polisi.
Karena tak lagi menerima insentif dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, puluhan dokter spesialis mogok kerja di RSUD. Warga yang telah datang dari berbagai pelosok kecewa karena tak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Para dokter menuntut insentifnya yang tertunggak sejak 2018 lalu harus dibayarkan, dan setelah itu mereka akan melayani pasien seperti biasa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.